Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Lini Marlina Krisnawati Hasibuan dari kelas Manajemen A 2019 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai video pembelajaran perdagangan internasional. Nah, sebelumnya, apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Adam Smith juga mengungkapkan beberapa idenya. Yang pertama adalah spesialisasi internasional dan efisiensi produksi, di mana dengan adanya spesialisasi ini, sebuah negara dapat mengkhususkan pada produksi barang yang akan dapat menguntungkan. Yang kedua, division of labor. Dengan adanya pembagian kerja dalam menghasilkan suatu produksi, maka suatu negara itu dapat diyakini memproduksi barang dengan lebih murah daripada negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara memperoleh keunggulan yang mutlak. Yang kedua, teori perbandingan komparatif atau yang dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara yang tidak sama sekali memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain. Dan yang ketiga, ada teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, di mana dia mencari titik keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menukarkan dasar dalam negeri. Teori ini bertujuan menyeimbangkan antara penawaran dengan permintaannya, karena baik penawaran dan permintaan menentukan besarnya yang akan diekspor dan yang akan diimpor. Dan yang keempat adalah teori kaum merkantilisme, di mana teori ini berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasarkan pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, dengan mengusahakan jumlah ekspor melebihi jumlah impor. Dengan kata lain, teori merkantilisme ini merupakan paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian sebuah negara dengan memaksimalkan perdagangan. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, karena perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, terjadinya perdagangan internasional juga menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor, yang dimana ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negeri lain. Para pelaku ekspor disebut eksportir. Dan impor adalah masuknya barang dari negara lain, dan ini juga disebut sebagai importir. Dalam perdagangan internasional ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah mempererat hubungan antar negara.
Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Yang keempat, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah mendorong kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan di masing-masing negara. Ada juga loh yang mendorong perdagangan antar negara. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan penguasaan iptek. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Yang kelima, adanya perbedaan faktor produksi sumber daya manusia, iklim dan tenaga kerja. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi. Kedelapan, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, perbedaan budaya suatu bangsa. Selain faktor pendorong, ada juga loh faktor yang menghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah regulasi atau kebijakan pemerintah. Yang kedua, perbedaan bahasa. Yang ketiga, perbedaan peraturan negara. Yang keempat, proses yang memakan waktu. Dan yang terakhir adalah organisasi ekonomi. Berikutnya adalah teori perdagangan internasional modern. Teori ini dikemukakan oleh Hexter dan Ohlin yang menyatakan bahwa perbedaan dari opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Dan yang perlu kita ketahui adalah teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan antara dua negara itu timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran. Pada asumsi-asumsinya, yang pertama adalah persaingan sempurna, faktor produksi tetap, tidak ada ongkos angkut, kesempatan kerja penuh, tidak ada perubahan teknologi, produksi dengan ongkos yang meningkat, dan yang terakhir tidak ada pemindahan. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran mengenai perdagangan internasional. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.